Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama nama saya Nabila Busta Latifah, kelas 1M, NIM 2021143519, Prodi PGSD, mata kuliah Pengantar Pendidikan, dosen pengampu Dr. Haji Hendra Wijaya SAG MPDI Universitas PGRI Palembang. Baiklah, untuk tugas video kali ini di sini saya akan menjelaskan dan memaparkan materi yang bertema lingkungan dan lembaga pendidikan. Dengan subtema ada 3. Yang pertama, 1. Pengertian lingkungan dan lembaga pendidikan. 2. Bentuk-bentuk lingkungan pendidikan. Dan yang ketiga, bentuk-bentuk lembaga pendidikan. Untuk penjelasan yang pertama dengan subtema 1. Pengertian lingkungan dan lembaga pendidikan. Lingkungan pendidikan dapat diartikan sebagai berbagai faktor lingkungan yang berpengaruh terhadap praktik pendidikan. Lingkungan pendidikan sebagai berbagai lingkungan tempat berlangsungnya proses pendidikan yang merupakan bagian dari lingkungan sosial. Sedangkan lembaga pendidikan adalah suatu wadah yang memiliki peran yang sangat penting dalam masyarakat, yaitu untuk memberikan ilmu pengetahuan kepada masyarakat dan menjadi wadah untuk meningkatkan kualitas seseorang sehingga dapat menjalani kehidupan bermasyarakat dengan lebih baik. Melalui lembaga pendidikan sebagai upaya pembentukan kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, juga keterampilan yang dibutuhkan oleh individu. Untuk penjelasan yang kedua dengan subtema bentuk-bentuk lingkungan pendidikan ada 3. 1. Lingkungan keluarga. Seorang anak mulai mengenal hidup dan kehidupannya dimulai di dalam lingkungan keluarga. Seorang anak masuk dalam keluarga mulai dari kandungan hingga tumbuh berkembang sampai anak sanggup melepaskan diri dari ikatan keluarga. Berdasarkan kenyataan, dapat disimpulkan bahwa pengaruh lingkungan keluarga sangat menentukan pertumbuhan dan perkembangan anak. Dasar perilaku akan ditentukan oleh adat istiadat orang tuanya, juga sifat sikap hidup serta kebiasaan-kebiasaan orang tuanya. 2. Lingkungan sekolah. Sekolah merupakan lingkungan pendidikan kedua setelah lingkungan keluarga. Sekolah merupakan tempat latihan persahabatan dan persaudaraan. Suasana sekolah ditentukan oleh petugas-petugas yang berbeda-beda sehingga dapat menghilangkan kejenuhan. Banyak orang tua yang menyerahkan sepenuhnya tanggung jawab pendidikan bagi anak-anaknya itu kepada sekolah. Dengan demikian, guru di sekolah berperan sebagai pendidik pengganti orang tua yang harus bertanggung jawab atas pendidikan. 3. Lingkungan masyarakat. Masyarakat sebagai lingkungan memiliki berpengaruh besar terhadap perkembangan pribadi seseorang. Dalam hal ini, masyarakat mempunyai peranan penting dalam upaya ikut serta menyelenggarakan pendidikan, membantu pengadaan tenaga dan biaya, sarana dan prasarana, dan menyediakan lapangan kerja. Karenanya, partisipasi masyarakat membantu pemerintah dalam usaha mencerdaskan kehidupan bangsa yang sangat diharapkan. Untuk penjelasan yang ketiga dengan subtema bentuk-bentuk lembaga pendidikan ada 3. 1. Lembaga pendidikan formal. Lembaga pendidikan formal merupakan jalur pendidikan terstruktur dan berkesinambungan yang terdiri dari atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi. Contoh pendidikan formal adalah sekolah dasar dan perguruan tinggi. 2. Lembaga pendidikan non-formal. Lembaga pendidikan non-formal merupakan lembaga pendidikan di luar pendidikan formal dan dapat dilakukan secara struktur dan berjenjang. Contoh, lembaga pendidikan non-formal adalah lembaga pendidikan keterampilan atau LPK. 3. Lembaga pendidikan informal. Pendidikan informal merupakan jenis pendidikan yang dilakukan dalam lingkungan keluarga serta lingkungan sekitar. Contoh, pendidikan informal ini ialah sosialisasi oleh orang tua kepada anak dalam lingkup keluarga. Pendidikan informal sendiri memiliki ciri-ciri, diantaranya adalah
Pendidikan ini bersifat tidak mengikat ruang dan waktu, objeknya tidak formal seperti guru, namun cukup berupa anggota keluarga, dan tidak menggunakan metode tertentu dalam kegiatan belajarnya seperti halnya yang ada di dalam dunia pendidikan formal. Dari penjelasan yang sudah saya bahas di atas, terdapat kesimpulan dan saran. Kesimpulannya, proses mencapai tujuan pendidikan untuk menghasilkan manusia yang unggul baik secara pribadi maupun penguasaan ilmu pengetahuan tidak hanya tergantung tentang sebagaimana sistem pendidikan dijalankan oleh lingkungan pendidikan formal, namun juga dipengaruhi oleh lingkungan keluarga serta lingkungan masyarakat. Antara lingkungan pendidikan yang satu dan lingkungan yang lainnya disebut sebagai tribusan. Pendidikan tidak dapat berdiri sendiri, namun ada hubungan saling mempengaruhi di antara lingkungan pendidikan. Sarannya, melihat kenyataan bahwa untuk mencapai tujuan pendidikan yang maksimal diperlukan sebuah hubungan timbal balik yang erat, maka diperlukan sebuah koordinasi antar lingkungan pendidikan dalam menentukan kurikulum lingkungan formal atau sekolah. Baiknya untuk mempertimbangkan faktor lingkungan keluarga dan masyarakat, bahkan kalau memungkinkan melibatkan keluarga, anak didik, dan tokoh masyarakat dalam merumuskan kurikulum pendidikan.